Siapa yang membuat meyakini bahwa di Pakistan sekarang ada status darurat? Hanya sehari 2 hari aja berubah. Siapa yang menyatakan Indonesia ini baik-baik begini saja? Kalau seandainya seorang muslim terbiasa makan 3 kali, sudah itu menangis karena tidak bisa makan, musibahlah kita. Maaf Pak Ustaz, tidak bisa hadir, belum makan malam. Subhanallah. Mental tempe seperti apa begini ya ikhwan? Belum makan malam tidak bisa hadir di sini, musibah. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW bisa berperang dengan Romawi dan Kaisar, dengan Persia, dengan 1 butir korma. Kita tidak bisa berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla untuk duduk tenang, tidak menyimbahkan darah kita, tidak menumpahkan darah kita, dan tidak letih dan semacamnya. Butuh perjuangan. Kalau seandainya memang zaman sekarang bukanlah sulit makan, maka perberatkan diri kita untuk meletihkannya dalam ibadah kepada Allah. Letihkan badan kepada ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau memang masalah makan tidak masalah bagi kita, alhamdulillah, syukurkan itu. Akan tapi setelah makan, letihkan badan kita untuk beribadah kepada Allah. Jerumuskan diri dalam masalah aktivitas yang baik. Nah, ini yang harus kita pahamkan sehingga benar-benar optimal. Faedah yang berikutnya adalah kesabaran sahabat-sahabat Rasulullah SAW di dalam menghadapi hidup. Kita yakin bahwa apa yang terjadi pada sahabat ini adalah di awal-awal Islam. Dan ketika ghanimah datang, terjadi perubahan. Mereka tidak begini lagi, mereka tidak makan daun lagi. Orang mereka yang kaya waktu itu, setelah banyak mendapatkan ghanimah, mereka tidak makan daun. Akan tapi apa yang mereka lakukan setelah mereka kaya? Utsman bin Affan ketika ia dapat untung, ia buka gerasi rumahnya, pundi-pundi zakatnya ia berikan. Sebagian sahabat setelah besar kebunnya, yang sebelum besar itu ia buatkan pagar, setelah masak dan rindang, ia hancurkan pagar tersebut agar bisa dimasuki oleh kaum muslimin. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka merasakan, mereka meyakini cakrawala iman mereka telah terbuka. Ini masalahnya. Hadir sudah. Ia tidak akan mengumpulkan sebagaimana yang dikumpulkan orang-orang kufar. Ia tidak akan berpikir sebagaimana berpikirnya orang yang cinta dunia. Pikirnya adalah akhirat kepada Allah. Terbuka tabirnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, hidayah untuk dimudahkan untuk melakukan hal yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Faedah yang berikutnya adalah halalnya makanan binatang yang ada di laut. Ala khilaf para ulama dalam masalah itu. Akan tapi secara umum semua yang ada di laut halal. Di antaranya yang dimakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah ini yaitu ikan paus. Ini adalah ikan paus besar sekali yang terdampar di Laut Merah, dan mereka memakannya. Sehingga disebutkan bahwa besarnya ikan paus ini 13 orang duduk di kelopak mata ikan paus tersebut cukup. Bahkan diambil tulangnya, kemudian ditegakkan, kemudian lewat onta yang paling tinggi, lewat itu onta, besarnya onta. Rezeki yang Allah berikan. Sesungguhnya menunjukkan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan. Di dalam kesedihan ada kebahagiaan. Di dalam kesulitan ada kemudahan. Dan itu pasti. Pasti yakinlah wahai orang yang sakit yang Allah timpakan musibah, bahwa ada kemudahan setelah di musibah tersebut. Bahkan di saat musibah itu ada kemudahan. Yakinkan itu. Inna ma'al hadza, apa kata Allah? Huwa rizqun akhrajahu Allah lakum. Terutama kemudahan itu pasti akan datang bagi orang yang membela agama Allah. Pastikan itu. Bagaimana rezeki Allah tidak akan datang sedangkan ia sedang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla? In tansurullaha yansurkum. Ketika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Yang musibah ini kita berbuat maksiat, rezeki Allah datang pada kita. Ini musibah. Karena itu istidraj. Ciri-ciri orang kafir Allah mudahkan dia di dalam berbuat maksiat pada Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami berikan dia istidrat, kami ulur-ulur kenikmatan kepada mereka dari tempat yang mereka tidak kira. Musibah itu adalah nikmat Allah berikan kepada seseorang sedangkan ia tetap terus-menerus pada maksiat.
Jadi yakinlah bahwa kalau seandainya kita berada pada menolong agama Allah Azza wa Jalla, Allah akan memberikan rezeki kita. Allah akan mudahkan. Yakinkan itu. Ketika para sahabat Rasulullah SAW bersabar di dalam sulitnya hidup dan mereka menegakkan jihad, datang rezeki ghanimah. Begitu berbondong-bondong datang pasukan membawa perbendaharaan Kisra dan Kaisar. Wa ju'ilat rizqi tahta dhilli rumhi, kata Rasul. Dialah yang menjadikan rizkiku ujung tombakku, di penjung ujung tombak. Di pedang rezeki Rasulullah SAW ada. Nah, setiap muslim dan itu umum, berlaku umum maupun individu. Setiap anda, wahai muslim, yang berjuang untuk menegakkan Allah, Allah akan berikan rezeki pada anda. Dari tempat yang anda tidak kira. Dari tempat yang anda tidak kira. Jadi jangan keluhkan, waduh hidup susah, bagaimana saya bisa membela Islam, bagaimana saya bisa berdakwah. Bismillah, Allah akan berikan rezeki. Allah akan mudahkan. InsyaAllah ta'ala. Naam. Kemudian, faedah yang berikutnya adalah cerita-cerita yang luar biasa tentang keajaiban makhluk Allah. Dan ini diperbolehkan. Dan ini akan menambah iman. Bacalah tentang makhluk Allah, bahwa binatang yang paling besar di laut adalah paus. Terus lihat lagi keadaan makhluk Allah yang lain, kaji. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak mendalami secara dalam tentang bagaimana onta itu diciptakan? Pelajari. Orang-orang Arab dahulu mempelajari tentang hewan-hewan yang memang tidak ada di Arab. Mereka sangat detail. Salah seorang ulama Arab menulis Kitabul Hayawan setebal ini. Ulama Mu'tazilah yaitu Jahiz Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menulis kitab yang sangat luar biasa tentang keajaiban alam yang nanti mendatangkan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah. Miftah Darus Sa'adah. Anda bisa baca. Mulai dari penciptaan manusia dan penciptaan makhluk yang lainnya. Mana itu yang kita pelajari? Baca. Apa kelebihan onta, apa kelebihan gajah, apa kelebihan paus? Baca. Itu akan menambah iman. Tidak masalah. Dan itu menambahkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu kaji kita pada malam hari ini insyaallah ta'ala. Dan mudah-mudahan kita akan dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan mungkin dalam minggu depan atau minggu satu lagi atau bulan depan kajian ini akan di-live-kan langsung di Roja FM, karena mereka punya ada radio streaming yang bisa dipancar luaskan seluruh wilayah Jakarta Jabodetabek dengan menggunakan fasilitas internet di sini yang langsung disiarkan. Nah, saya rasa cukup sampai di sini dulu kajian kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.